Saudara-saudara terkasih, hari ini adalah Minggu Prapaskah yang keempat. Biarlah kita bersama dimampukan untuk menyatakan hidup pertobatan kita. Sebagaimana keteladanan Kristus yang telah ditinggikan Allah di atas kayu salib demi keselamatan dunia, maka pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk datang kepada Sang Terang agar Dia dapat menyingkapkan kegelapan yang menghalangi tekad tobat kita. Kita padamkan cahaya lilin ini sambil menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah Allah yang harus kita rayakan di dalam syukur kepadanya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, tolonglah kami menjadikan minggu-minggu Prapaskah ini sebagai kesempatan bagi kami untuk menyatakan pengakuan iman kami di tengah-tengah kehidupan ini, bahwa semua dipanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi sesama kami yang hidup di dalam penderitaan karena bencana alam maupun bencana kejahatan sesamanya. Ya Tuhan, tolong kami agar kami senantiasa hidup di dalam keselamatan-Mu. Di dalam nama Kristus Tuhan kami, amin. Jemaat, mari kita bersama-sama berdiri dan kita menyambut dengan pujian Sang Anak Domba yang Kudus. Ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Salam bagi saudara juga. Umat kasih Kristus dalam kehidupan setiap pengikut Kristus, setiap hari seharusnya menjadi sebuah perayaan, yaitu merayakan kehidupan yang sudah diberikan oleh Tuhan kita. Perayaan itu tentu saja bukan hanya karena keberhasilan duniawi kita, namun lebih daripada itu, perayaan karena anugerah keselamatan yang diberikan Allah bagi diri kita, manusia. Seperti ada tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambut dengan pujian, Dulu Ku Tertindih Dosa. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Mari bersama-sama kita nyatakan pernyataan tobat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami berdosa. Kasihanilah kami menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu. Kami menyadari pelanggaran kami, dosa kami selalu membayang di hadapan mata kami. Terhadap Engkaulah kami berdosa. Ya Allah yang rahimi, ciptakanlah hati yang tulus bagi kami. Baharuilah kami dengan semangat hidup yang benar di dalam-Mu oleh Roh-Mu yang kudus. Kami mau nyatakan tekad tobat kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, ku sapa
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Hendaknya semua orang yang ditebus Tuhan mewartakan bahwa Tuhan menebus umatnya dari tangan penindas. Maka berserulah umatnya kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan Tuhan menyelamatkan umatnya. Tuhan mengantar umatnya ke jalan yang lurus, sampai ke kota yang dapat umatnya diam. Maha kasih yang ilahi. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami tetap mau bersyukur kepadamu. Sekalipun di tengah-tengah rintik hujan yang turun pada sore hari ini, itu tidak menghalangi kami untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan.
Kami sungguh bersuka cita ketika pada sore hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan mulut dan hati kami. Dan di dalam ibadah kami pada sore hari ini, kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami memohon kepadamu ya Tuhan, pimpinlah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti. Ketika kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan lebih dari itu biarlah kami juga boleh semakin dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang Tuhan kehendaki. Kami memohon, pimpinlah para lektor yang akan membaca pembacaan Alkitab. Pakailah hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah melalui pembacaan dan pemberitaan firman pada sore hari ini, kami boleh sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bilangan 21, ayatnya keempat sampai yang ke-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu firman menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur.
Pembacaan kedua dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Bacaan yang ketiga diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar dan memeliharanya di dalam kehidupan. Hosana. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah perayaan diri. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengartikan perayaan diri di dalam kehidupan kita. Di dalam kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita merayakan diri di dalam kehidupan kita, di dalam situasi dan kondisi apapun juga. Ada sebuah cerita demikian. Ada seorang budak di istana yang begitu menarik perhatian baginda raja. Budak ini bekerja dengan sangat baik. Dia bekerja dengan sangat rajin. Semua pekerjaan dilakukannya dengan sangat memuaskan. Ia bekerja dengan senang. Ia bekerja tanpa banyak mengeluh. Suatu hari raja memanggil budak itu, dan raja mengatakan kepada budak itu, "Hei,
mulai sekarang, mulai saat ini, kamu saya angkat menjadi pegawai istana. Oleh karena itu semua pakaianmu yang kumal dan kusut itu harus diganti dengan pakaian seorang pegawai istana, dengan pakaian yang bagus. Pernyataan raja tentu saja adalah anugerah yang sangat besar bagi seorang budak, saudara-saudara. Perubahan status dari budak menjadi pegawai istana adalah perubahan kehidupan yang sangat drastis. Ia sangat bersyukur karena anugerah itu. Tetapi ternyata saudara-saudara, karena pengangkatan si budak ini menjadi pegawai istana, ternyata tidak menggembirakan budak dan pegawai istana yang lain. Mereka semua iri terhadap pengangkatan tersebut. Akhirnya sikap iri ini membuat mereka mencari-cari kesalahan dari si mantan budak ini. Maka kemanapun si mantan budak ini pergi, maka pegawai-pegawai istana mengikutinya. Dan belakangan diketahui kalau mantan budak ini sering masuk ke dalam gudang pada siang hari, pada jam istirahat. Ia masuk ke gudang itu sambil membawa sebuah kantung. Melihat hal itu, pegawai-pegawai istana pun melapor kepada raja. Mereka menuduh bahwa si mantan budak ini membawa barang-barang curian dan akhirnya dia menyimpannya di gudang itu. Lalu mendengar laporan itu, sang raja berniat untuk melakukan penyelidikan. Pada siang hari, seperti biasanya si mantan budak itu masuk ke dalam gudang sambil membawa kantong yang besar itu. Raja yang sudah mendengar laporan segera membuntuti dan mengintip si mantan budak ini di dalam gudang. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata apa yang dilihat oleh sang raja tidaklah seperti yang dituduhkan oleh pegawai-pegawai istana. Si mantan budak itu membuka kantongnya. Lalu dia mengganti pakaian pegawai istana itu dengan pakaian ketika ia masih menjadi budak. Lalu ketika dia sudah berpakaian seperti waktu itu sebagai seorang budak, dia berdiri di depan sebuah cermin dan dia berkata kepada cermin itu, "Hei, lihatlah. Itulah dirimu dahulu. Jangan kau lupa bahwa dulunya engkau adalah seorang budak. Kini engkau dikasihani. Oleh karena itu janganlah menjadi tinggi hati dengan status baru. Bersyukurlah karena kebaikan Tuhan. Ia begitu sangat mengasihimu. Tetaplah bekerja dengan cinta." Dan melihat hal itu, raja mengatakan di dalam hatinya, "Tidak salah, saya mengangkat dia menjadi pegawai di istana ini." Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus mengajak mereka, bahkan mengajak kita semua yang hadir pada sore hari ini melihat siapakah diri mereka dulu, siapakah diri kita dulu dan sekarang. Dulu jemaat Efesus, bahkan juga kita, adalah orang-orang yang mati karena pelanggaran-pelanggaran. Dulu saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang mati karena dosa-dosa kita. Tetapi dengan kasih karunia Allah, Allah berkenan memberikan kehidupan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Allah memberikan keselamatan bukan karena kebaikan kita. Allah memberikan keselamatan bukan karena hasil usaha kita. Bahkan Allah memberikan keselamatan bukan karena iman, tetapi hanya karena kasih karunia Allah. Kita semua mendapatkan keselamatan. Nah, saudara-saudara, kenapa Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita? Kenapa Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari beserta juga saya?
Saudara-saudara, kita perlu kembali melihat pernyataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus suatu hari bercakap-cakap dengan Nikodemus pada waktu malam. Kepada Nikodemus, Tuhan Yesus menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bisa melihat di sini, saudara-saudara, bahwa kasih Allah lah yang mencari dunia. Bukannya manusia yang mencari Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, kita bisa mengingat kembali apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Apa yang terjadi ketika mereka melanggar perintah Allah. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Di samping mereka saling tuduh satu dengan yang lain, tapi apa yang terjadi? Mereka lari bersembunyi. Ketika mereka tahu mereka bersalah, ketika mereka tahu bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran, mereka sudah tidak taat lagi kepada perintah Allah, bukannya mencari Allah, tetapi justru mereka bersembunyi. Lalu apa yang terjadi? Allah mencari. Oleh karena itu Allah bertanya, Adam, Adam, di mana engkau? Saudara-saudara, saya ingin bertanya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya siapa yang datang? Orang yang bersalah datangin orang itu, atau orang yang tidak bersalah datangin orang yang bersalah? Kalau kita punya salah kepada orang, apa yang akan kita lakukan? Datang ke orang itu, lalu minta maaf, maaf ya, saya salah. Begitu? Harusnya begitu. Tapi kenyataannya, saya nggak salah kok. Kalau suruh minta maaf, wah, nggak gengsi. Betul? Ya. Gengsi lah. Nah, itulah yang harus terjadi. Seharusnya orang yang salah datang kepada yang benar. Tapi coba kita lihat di dalam rangkaian kehidupan manusia yang penuh dengan dosa ini, manusia malah lari dari Allah. Manusia bersembunyi. Tetapi Allah lah yang berinisiatif mencari. Allah yang benar mencari manusia yang salah. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa kehadirannya ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu dunia dimintanya untuk percaya kepadanya. Percaya pada anak tunggal Allah, supaya Nikodemus juga memahami pernyataan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajak Nikodemus melihat kembali bagaimana cara Allah menyelamatkan bangsa Israel ketika mereka sedang berada di dalam perjalanan dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Saudara-saudara, di tengah perjalanan, bangsa Israel mungkin juga seperti kita. Mereka bersungut-sungut ketika mereka merasa kekurangan makan. Mereka bersungut-sungut ketika mereka kehausan. Mereka harus berjalan di padang gurun, mendapatkan panas pada siang hari dan merasakan dingin pada malam hari. Ternyata sungut-sungut dan kemarahan bangsa Israel ini membuat Tuhan perlu memberikan pelajaran kepada bangsa Israel. Tetapi pelajaran yang Tuhan berikan bukan dengan kata-kata, tetapi pelajaran yang ada tindakannya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan menyuruh ular-ular tedung agar menggigit orang-orang Israel. Dan ular tedung itu, saudara-saudara, adalah ular yang sangat mematikan, karena mereka adalah ular yang berbisa. Oleh karena itu ketika mereka mengalami penderitaan, mereka meminta Musa agar berdoa kepada Tuhan. Mereka meminta agar Musa itu memohon ampun dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan meminta Musa membuat patung. Patung ular beludak dari tembaga.
Dan bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Israel yang dipagut oleh ular tedung itu, ketika dia memandang ular tembaga itu, maka mereka akan pulih. Saudara-saudara, kini gambaran di dalam sejarah Israel itu menjadi nyata di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ia melalui peristiwa salib akan ditinggikan. Yesus ditinggikan di dalam peristiwa salib supaya setiap orang yang berdosa. Ingat saudara-saudara, apa upah dosa? Ya. Apa upah dosa? Maut. Upah dosa adalah maut. Ini berarti sama seperti orang yang dipagut oleh ular tedung itu pasti mati. Yang memandang salib Yesus tidak akan binasa, melainkan dosanya diampuni. Dan ia akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu dicapai tidak tanpa partisipasi dari si penerima. Harus ada respon dari kita. Ingat saudara-saudara, di dalam peristiwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya. Betul, Allah yang berinisiatif mencari mereka. Tetapi Allah bertanya, Adam, Adam, di mana engkau? Lalu banyak saudara-saudara kita yang muslim mengatakan Allah orang Kristen itu bodoh gitu ya. Kenapa? Allah itu kan maha tahu. Kenapa bertanya, Adam, Adam, di mana engkau? Saudara-saudara, bukan itu maksudnya. Kenapa Allah bertanya, Adam, Adam, di mana engkau? Supaya manusia juga mau menerima panggilan Allah ini. Supaya manusia juga merespon panggilan Allah ini. Lalu Adam menjawab, di sini Tuhan. Jadi sekali lagi, hidup kekal yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus, itu harus kita respon di dalam kehidupan kita. Sama seperti seseorang yang dipagut oleh ular tedung itu, maka mereka harus memandang wajah, memalingkan wajah mereka kepada ular tembaga itu, sehingga mereka mendapatkan pemulihan. Oleh karena itu demikian juga kita saudara-saudara. Ketika kita menginginkan hidup yang kekal, maka kita harus berusaha di dalam kehidupan kita. Berusaha untuk mengarahkan kehidupan kita. Memandang kepada salib Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dunia ini. Saudara-saudara, dengan tepat Paulus merefleksikan karya Kristus itu membuahkan kehidupan di dalam hidup manusia. Jemaat di Efesus menjadi contoh di dalam hal ini. Paulus mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, lalu apa yang harus dilakukan ketika kita sudah mengalami dan merasakan karya keselamatan Kristus itu? Apakah ketika kita merasakan, oh saya sudah selamat, jadi kita nikmati kehidupan kita? Apakah kita cukup mengucapkan terima kasih dan kita berpangku tangan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, seharusnya orang yang tersentuh oleh cinta kasih Tuhan itu tidak akan tinggal diam di dalam kehidupannya. Paulus sendiri mengajak di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara-saudara, rayakanlah kehidupan kita dengan selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam situasi apapun juga. Bukan hanya senang kita bersyukur, tetapi di dalam keadaan apapun, sekalipun itu tidak menyenangkan kita,
kita diajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bagaimana caranya? Saudara-saudara, marilah kita mengerjakan pekerjaan baik yang dikehendaki oleh Allah dan hidup di dalamnya. Lalu hidup yang seperti apa yang harus kita lakukan? Hidup yang seperti apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini? Saudara-saudara, marilah kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini. Hidup bukan untuk diri kita sendiri. Hidup bukan hanya sekedar menikmati kesenangan dan hobi yang kita ingini, melainkan terpanggil mewujudkan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Yakni agar setiap orang yang ada di sekitar kita juga mengenal cinta kasih Tuhan. Mereka juga dapat mengalami cinta kasih Tuhan yang sudah kita terima dan sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Selamat merayakan hidup, selamat merasakan kasih Tuhan. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuki saat ini. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh memiliki kerinduan ketika kami telah merasakan dan mengalami karya keselamatan Kristus. Sepatutnya lah kami merayakan dengan penuh sukacita. Kami merespon karya keselamatan Kristus ini di dalam hidup kami dengan hidup benar, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh semakin dimampukan untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Biarlah di dalam setiap keadaan yang terjadi di dalam hidup kami, mampukanlah kami untuk tetap bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu yang ada di GKI Kafling Polri ini. Tuhan berkati mereka baik di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap usaha-usaha, di dalam setiap studi. Biarlah semakin hari mereka boleh sungguh mengalami kasih, kebaikan, dan bahkan juga berkat-berkat Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh anggota majelis jemaat dan aktivis-aktivis yang ada di GKI Kafling Polri ini. Tuhan juga berkati mereka di dalam setiap pelayanan mereka bersama. Biarlah di antara mereka boleh terjalin kerjasama yang baik. Mereka boleh saling menopang, mereka boleh saling mendukung.
sehingga melalui pelayanan mereka nama Tuhan yang boleh semakin dipermuliakan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan, untuk setiap rencana kerja di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati setiap kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan. Dan ajarlah kami, baik kami sebagai anggota jemaat ataupun simpatisan, boleh terlibat aktif di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga iman percaya kami boleh semakin bertumbuh, dan kebersamaan di antara kami boleh terjalin dengan akrab. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia Paskah di GKI Kafling Polri ini. Tuhan juga berkati setiap rencana kerja mereka. Tuhan berkati setiap kebutuhan-kebutuhan yang masih diperlukan. Biarlah seluruh rangkaian masa raya Paskah boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk rencana kebaktian peneguhan penatua yang serentak akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret yang akan datang di seluruh GKI Sinode wilayah Jawa Barat. Kami bersyukur untuk setiap mereka yang Tuhan panggil untuk melayani sebagai seorang penatua. Biarlah Tuhan memberkati kebaktian peneguhan penatua tersebut. Dan kami yakin, kami percaya ketika Tuhan telah memanggil mereka untuk melayani, maka Tuhan jugalah yang akan memampukan, yang akan memperlengkapi setiap penatua untuk menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, tetapi kami tidak dapat menyebutkan mereka satu persatu. Kami tetap memohon kepadamu ya Tuhan, lawatlah mereka. Berkati setiap tindakan medis yang boleh dilakukan, sehingga melalui itu semua kasih Tuhan boleh dinyatakan, sehingga kesembuhan boleh sungguh terjadi di dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka harus mengalami sakit, teguhkanlah dan kuatkanlah iman percaya mereka, sehingga mereka boleh tetap merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Di dalam berbagai situasi dan kondisi yang terjadi, Tuhan tetap berkati kehidupan bangsa Indonesia ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin, sehingga mereka boleh memimpin seluruh rakyat Indonesia di dalam takut akan Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, kuasa-Mu boleh sungguh terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Bapa, inilah syafaat kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Umat Tuhan, ketika kita hendak memberikan persembahan, baiklah kita menyadari dan menghayati bahwa persembahan kita itu merupakan ungkapan kesediaan diri kita dalam mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Kristus, sebagai ungkapan syukur atas persembahan seluruh kehidupan Kristus. 1 Tawarikh 29 ayat 14 menyatakan, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Mari kita siapkan persembahan kita dan sebelumnya kita angkat pujian Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawanan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Kau merelakan Putra-Mu supaya dunia ditebus dengan lagu yang penuh telah Kau beri. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Pencipta semesta untuk setiap kasih, karunia dan berkat yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga, untuk sanak saudara dan teman yang Tuhan berikan, juga untuk pekerjaan dan pendidikan yang boleh kami tekuni. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau membalas ungkapan kasih kami untuk Tuhan dengan memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan materi ini Tuhan, dan biarlah Tuhan juga boleh layakkan agar orang-orang yang dipercaya mengelolanya boleh sungguh-sungguh mengelola persembahan ini menjadi persembahan yang hidup dan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami juga membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Tuhan kira boleh layakkan dan kuduskan supaya kami bisa menjadi hidup yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dengan tetap berdiri kita menghayati tekad kita untuk senantiasa memberikan yang terbaik sebagai wujud perayaan diri kita di hadapan Tuhan dengan berlaku baik dan berkenan di hadapan Tuhan apapun yang kita alami baik dalam suka ataupun duka karena Tuhan yang menghendaki demikian. Kita mengangkat pujian Hanyalah Yesus Juru Selamat. Hanyalah Yesus
Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Meskipun susah maupun derita, hanyalah Yesus penolongku. Meski gelombang yang menghempaskan, hanyalah Yesus penolongku. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Umat, pulanglah dalam damai sejahtera dan nyatakanlah hidup sesuai dengan buah pertobatan dimanapun kita berada. Ya Allah, mampukanlah kami mewujudkan tekad tobat. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara. Hosiana. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Di sinar surya aku bersuka dan ku hayati hidup kekal. Aku bersyukur atas rahmat-Nya, dalam kasih-Nya ku dikenal. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi